harapannya si mushafnya itu dibaca dan pahalanya itu mengalir ke para pewakaf gitu. Selamat subuh. Selamat dini hari. Malam. Karena ini dini hari ya. Jam 1 kurang. Jam 1 kurang. Ya, biasa. Pejuang konten. Masih di ruang filosofi gila. Iya. Ya, bersama saya Naruto. Dan saya seorang pejuang veteran. Gimana Bang? Nyamat, kenapa kita makanya berpakaian seperti ini ke meja man? Ya, Karena properti. bukan properti. Sebagai anak muda kita harus jaga adab terhadap orang yang lebih tua. Siapa itu? Salah kali. Nah Kang Arif, namanya Kang Arif sih sebenarnya. Perkenalan lu Nanti banyak kenalan namanya. lagi, ya kenalan lagi. Tapi sebelum memperkenalkan diri, kita hari ini bakal ngobrolin tentang spiritualisme dalam berkendaraan bermotor ya. Maksudnya spiritualisme di sini adalah Kang Arif bisa katakan berdakwah melalui memakai media transportasi kuda besi. Bermotor. Iya, bermotor. Kan kamu zaman Rasulullah kan berlaku kuda. Berkuda. Nah, cuman sekarang kan Berkuda besi. ya berkuda besi. Masih maksudnya lebih modern lah. Ya. Yang dimana gini Kang Arif ini selain berjalan-jalan ke setiap pedesaan daerah gitu, pelosok gitu, sambil berdakwah dengan berdakwahnya itu mendistribusikan Al-Quran seperti itu bisa termaksud dalam dakwah. Dakwah orang kan berbeda-beda. Jalurnya benar-benar ada yang banyak, ada ulama yang dakwah di kafe, ada yang di masjid juga gitu. Kang Arif memilih untuk ke pelosok. Nah, sambil bermotor. Iyalah, Perkenalan dulu aja. bangga Kang Arif memperkenalkan diri lagi. Enggak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faizun. Perkenalan umur juga nih? Nggak usah Umur, lah. status. Jangan ya. Nggak usah. Nanti bisa ada yang nge-follow lagi. Gitu. Jadi gini sih Kang Arif, kan tadi teh kita bakal ngobrolin tentang spiritualismenya di dalam berkendaraan bermotor ya. Karena kenapa Arna bilang spiritual ya, Kang Arif kan berdakwah memakai kendaraan bermotor ke pelosok-pelosok daerah Iya. yang dimana mendistribusikan Al-Quran. Iya. Tidak semua orang mau Bentar. seperti itu gitu. Kang Arif udah berapa lama Kang Arif melakukan kegiatan ini? Sebenarnya bukan berdakwah ya. Pas berdakwah mah kayak ustadz gitu ya. Sebenarnya ini mah lebih jalan juang saya untuk ya mungkin jalan juang saya untuk di agama saya gitu ya. Gitu. Jadi saya dengan memilih mendistribusikan Al-Quran ke pelosok-pelosok negeri gitu. Awalnya tuh tahun 2017 gitu. Jadi awalnya itu kita bermotor, kebetulan saya waktu itu bertemu sama teman-teman Muslim on Wheels namanya. Muslim on Wheels. Ya, di Bandung. Jadi waktu itu kita mau mengadakan riding ke Sukabumi. Itu. Jadi teman-teman di situ bilang kita riding ke Sukabumi, terus cuman ridingnya juga unik saya lihat, bukannya ke suatu tempat destinasi wisata atau apalah gitu ya. Jadi kita datang ke suatu pesantren. Jadi riding kita tuh lebih berisi. Jadi teman-teman Muslim on Wheels itu bilang syiar gitu. Syiar. Terus gimana nih? Terus alhamdulillah saya ada salah satu teman, dia
pemilik salah bukan pemilik ya, mungkin ya menginikan mempunyai pondok pesantren, jadi dia menitipkan saya ada Al-Quran, bisa nggak distribusikan. Ini kan gayung bersambut bagi saya gitu. Teman-teman yang bermotor punya keinginan agar siar kita lebih positif gitu ya, ridingnya lebih positif, terus ada yang menitipkan Al-Quran, ya udah kita laksanakan gitu. Awalnya seperti yang itu. mendapatkan, kalau Ronald bilang gini ya, mendapatkan suatu amanah yang dimana tidak bisa dinilai dengan materi. Iya. Gitu kan Kang Arif ya, maksudnya tadi kan Ronald dari awal bilang tidak semua orang ingin melakukan hal seperti ini loh. Walaupun setiap orang punya rasa cinta terhadap agamanya dengan berbagai cara. Ya. Cuman di saat kita mengambil suatu keputusan riding ke setiap pelosok gitu kan ya. Terus ada taruh katalah koleganya Kang Arif, Ya. ya, ini saya punya Al-Quran sekian, tolong dong didistribusi. Terus dengan sukarelanya, dengan keikhlasannya Kang Arif gitu, saya berjuang di ranah ini gitu. Ya. Makanya ya kalau Rana sih, Rana akan bilang tetap itu dakwah gitu. Ya. Bukan, karena dakwah itu bukan hanya sekadar menyampaikan tidak Ya. seperti itu ya Kang Arif ya. Ya. Kalau menurut persepsi Ronald, karena dengan Kang Arif mendistribusikan Al-Quran yang ke setiap pelosok pun itu adalah cara dakwah yang dimana mengingatkan bahwa sebagai umat muslim ada kitab Al-Quran yang dimana pedoman hidup. Iya, betul. Itu betul. yang menjadi pedoman atau fondasi kita di dalam melangkah menjalani hidup di bumi di Iya. dunia ini. Seperti itu Kang Arif. Makanya Kang bilang itulah dakwahnya Kang Arif. Ya, ya memang pengalamannya sudah selama ini saya melihat saudara-saudara di daerah saat mendapatkan Al-Quran itu mesti gini, kan mushafnya yang di sebelumnya tuh sudah lusuh, sudah kadang ada yang sobek atau apa. Di saat ada yang baru terus ada artinya, jadi dia lebih Masya Allah gitu. Jadi apalagi ya, kayak senang gitu. Beda dengan apa ya, kalau di sini tuh kadang-kadang dikasih Al-Quran tuh kayak udah biasa aja Ya, gitu. kayak jadi hiasan kan. Iya gitu. Tapi di saat mereka orang saudara-saudara di sana itu kayak menemukan sesuatu yang wah ini luar biasa gitu. Kayak harta karun. Iya gitu. Gitu. Apalagi kalau anak-anak gitu dikasih dapat ikro baru, mereka waduh semangat. Terus ada kadang-kadang kan kita masih tetap kontak ya sama yang sudah dikasih itu. Kadang-kadang si ustadz atau ustazahnya tuh suka ngirim tuh video, dia bilang alhamdulillah Kang, anak-anak semangat untuk menghafal gitu kan. Ya saya sih sebenarnya menyalurkan titipan para pewakaf ya, harapannya si mushafnya itu dibaca dan pahalanya itu mengalir ke para pewakaf gitu ya gitu. Dan bukan hanya ke para pewakaf aja, tapi ke Kang Arif juga ya, yang dimana menjadi suka ngantaran lah. Ya kurir ya, kalau aku bilangnya gini sih, mungkin koleganya Kang Arif tidak bisa langsung melakukan secara langsung ya. Sekarang Kang Arif, kalau aku bisa bilangnya gini, dipercaya oleh Gusti Allah melalui Kang Arif untuk mendistribusikan Al-Quran dan Iqra itu gitu. Soalnya di saat ingin mengambil suatu keputusan hal seperti itu, banyak mungkin yang harus dikorbankan. Banyak. Ya kan Kang Arif? Terus banyak juga mungkin perdebatan. Pasti itu, apalagi kalau dari maaf dikata teman-teman yang tahu kita seperti apa gitu, pasti akan so iya sih tanya enak mungkin gituan, pasti akan ada seperti itu. Cuman ya balik lagi dah, orang hidup mau gitu aja pasti semua orang ingin ada perubahan yang namanya hidup gitu, nggak selalu monoton ya Mat. Nah lain Mat. jam ini Monggo Mamat. jam 1. Mamat tuh. Kang Arif, sudah ke daerah mana aja nih? saya Ya. Terakhir tuh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Timur Jawa Tengah terakhir. Jawa Timur Jawa Tengah terakhir ya. Iya. Tapi untuk beberapa bulan ke depan atau tahun depan ada rencana untuk riding lagi? Ada rencana riding mah selalu ada. Asal ada. Karena kan itu tadi sesuai dengan tema kita Ya, spiritual bermotor ya. Karena kayak naik motor tuh bisa dikatakan punten bisa saya salah ya, kayak orang beribadah lah gitunya. Naik motor tuh kayak berzikir. Iya gitu, jadi Gas digas gitu. yang balik lagi Iya. berzikirnya subhanallah. Subhanallah. Kan amun naik motor suarana gitu tapi itu masih gereng. Barbar. Ya karena Ronald gini, Kang Arif pernah baca salah satu buku Supi yang si ulamanya ini dia aneh, cara berdakwahnya adalah dia mendatangi tempat pelacuran. Yep. Dan sampai bahkan dia tidak memakai atribut agama, dia hanya datang dengan pakai jaket kulit, ketemu dengan orang-orang baru, dakwah. Ya. Dakwahnya sama, mungkin dakwahnya mungkin dari cara membicarakan tentang Tuhan, agama dan lain-lain seperti itu Kang Arif ya. Dan orang kenapa motif tadi kata-kata itu gitu, ternyata anak-anak yang pakai motor itu hampir sama, dia bilang hampir sama kayak berzikir katanya, suara gas motor itu di saat kita gas. Kalau lu emang berpikiran sugestinya bahwa satu gasan itu subhanallah ya subhanallah salah gitu. Gitu terjadi. Makanya ya masuk akal juga sih sekarang kita bakal ngobrolin tentang yang itu, yang spiritualisme dan tentang berkendara bermotor, mendistribusikan Al-Quran, ketemu dengan orang-orang baru. Masya Allah sekali Kang Arif. Ya semoga tetap di jalan yang istiqomah gitu. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan, intinya mah kesehatan ya Kang Arif. Ya kalau nggak sehat nggak mungkin bisa nerusin perjuangannya Kang Arif gitu ya. Karena kan ini orang bilang jihadnya Kang Arif. Iya dong. Jihad itu kan selain hanya ya, kalau orang sih berpikiran gini ya, jihad itu banyak loh caranya ya. Selain hanya menafkahi keluarga gitu, nurut sama orang tua, juga jihad kita sebagai seorang anak gitu. Terus ingin jihad kita mendistribusikan Al-Quran dan Iqra, itu salah satu jihad dan dakwahnya. Hebat. Nggak ya hebat sih kalau orang bilang. Susah karena kalau orang sendiri pun belum tentu bisa seperti Kang Arif kok. Pasti akan banyak yang saya pikirkan. Makanya tadi orang bilang pasti perdebatan lah, caci maki lah di WhatsApp. Nah Kang Arif mau nanya gini, selama Kang Arif ke pelosok-pelosok gitu mendistribusikan Al-Quran dan Iqra, penolakan pernah ada? Ada. Selalu ada. Ada. Ya pertama kan ya namanya di daerah ya, takutnya tuh ada embel-embelnya ujung-ujungnya. Oh ya, soalnya orang baru yang datang ya. Iya, orang baru, terus ya kita kan memang biasalah namanya orang di daerah kan takutnya ini nanti nyoblos ini kah, berbau politik gitu. Disangkanya kampanye. normal gitu. Manusiawi. Cuman kalau pas di saat penolakan gitu, Kang Arif gimana? Pergi langsung atau coba untuk menjelaskan terlebih dahulu? Ya kalau memang kita coba jelaskan, tapi kalau seandainya memang nggak mau ya ngapain juga kita paksa kan? Tidak ada pemaksaan dalam agama ini. Ya, setuju gitu. Jadi kalau memang udah tahu ya udah pergi dengan legowo aja ya. Pergi. Tapi kan lagi. Ya alhamdulillahnya gini, saya setiap jalan itu kita udah terplanning. Jadi saya udah ada koordinator di beberapa tempat gitu, maksudnya yang bakal nerimanya seperti apa. Jadi kan memang kita survei dulu gitu kan. Nggak sembarangan langsung ngegas berarti kan? Di awal-awal sempat gitu, cuman kan di perjalanan tuh banyak masukan-masukan juga kan. Kita kan
polanya tuh awal kan belum menemukan gitu, tapi makin kesini kan kita sudah ya bisa menemukan polanya lah ya gitu, jadi sudah dapat gitu. Jadi kita harus mengkondisikan karena kan kayak ada penolakan itu pun terjadinya tuh di saat survei biasanya. Gitu, ada informasi masuk, kita survei, kita ketemu ngobrol gitu. Ya udah kalau memang nggak mau nerima ya memang ini udah nggak usah dipaksain gitu. Lebih baik cari tempat yang lain Tempat aja lain, yang mau gitu. bisa menerima Tapi kan kadang-kadang ada yang minta juga gitu, tapi kita lihat maksudnya layak nggak, karena pertama yang prioritas itu jauh dari kota ya. Jadi dia untuk mendapatkan mushaf itu bukan perkara mudah. Kedua, kalau madrasah atau pesantren itu biasanya menggratiskan gitu. Jadi memang orang tuh kalau memang tidak mampu, orang belajar itu memang benar orang yang mau belajar gitu di madrasah itu. Terus ada yang memang kekurangan mushafnya, jadi kan satu mushaf tuh kadang berdua, bertiga gitu. Kang Arif selama misalkan ke pelosok-pelosok gitu kan Kang Arif kan distribusi Al-Quran ya ke setiap pelosok gitu ya. Bawa berapa banyak biasanya Kang Arif? Tidak ditentukan atau memang udah ada misalkan ke satu daerah ini nih setelah survei membutuhkan sekian gitu. Ya, kalau dulu awal-awal sih bawa berapa motor kan bawa gitu banyak, tapi kan kadang-kadang masih ada sisa. Tapi kesininya kan karena sudah menemukan polanya itu ya. Jadi kebutuhannya berapa, kita punya berapa, permintaannya kan seandainya sekali jalan tuh ada beberapa titik ya kita usahakan semua dapat gitu, walaupun permintaannya seandainya mintanya 50. Kalau seandainya kita cukupin satu ini, yang lain nggak dapat, jadi kita ya udah kita bagi-bagi gitu, bagi rata. Kecuali nanti next kita punya lebih, terus kita lewat lagi jalur situ, kita bisa mampir kasih lagi gitu. Kang Arif gini Kang Arif. Keputusan apa sih sebenarnya yang hingga akhirnya Kang Arif yang mau melakukan kegiatan yang Kang Arif lakukan seperti sekarang? Ya berbicara tentang yang tadi Kang Arif ya saya berjuang di agama saya dengan cara saya seperti ini gitu. Jadi orang menanyakan ya, keputusan apa yang akhirnya Kang Arif bisa mengutarakan yang tadi Kang Arif ucapkan itu? Keputusan apa ya? Jadi mungkin kegalauan dalam hidup kali ya. Jadi saya suka bermotor. Saya memang dari kecil suka bermotor. Cuman kan bermotor saya dulu tuh cuman sekedar memotoran, menikmati alam, pulang udah capek gitu ya. Gitu. Ya. Jadi dipikir-pikir sini tuh ada hal apa sih harus yang di luar saya ketemu sama orang-orang ya. Ada hal apa lagi yang membuat saya bisa kembali lagi ke mereka gitu. Gitu. Jadi ada take and give lah ya sama warga lokal gitu. Jadi kalau ya saya cuma hanya bisa memberi bukan memberi ya, maksudnya menyalurkan Al-Quran gitu. Suatu saat kadang-kadang kita pengen ketemu lagi nih, karena kadarulahnya tuh jadi gini, tadinya tuh cuma hanya mewakafkan Quran, kesini-sini ya tuh malah sampai kemana-mana. Jadi ada yang orang kampung situ anaknya pinter, dia pengen masuk pesantren. Saya punya teman yang punya pesantren, saya bukan bahasanya itu bukan ngebantu ya, ngebantuin lah bahasa kasarnya tuh. Saya cuma hanya ya memberikan jalan gitu. Jadi orang tuanya tidak mampu tapi anaknya punya keinginan, saya ya udah Bu, saya ada ini gitu, saya coba hubungin gitu. Terus ya kadang banyak hal yang tak terduga gitu, jadi entah kemana-mana ini gitu. Jadi ada saya ketemu sama temen yang bukan ngebangun ya, maksudnya membaguskan masjid, merenov gitu ya. Jadi kemana-mana jadi terakhirnya gitu.
kedua entah apa ya, mungkin kadang-kadang saya mikir ya Allah apa ini ya dititipkan ya, dibilang kita kan nggak boleh juga berkecil hati ya, maksudnya ada satu kebanggaan tapi juga ini jadi satu ujian ya buat saya gitu ya. Saya harus benar-benar bersyukur dan minta ya Allah, minta dibimbing lah ya. Saya soalnya nggak orang baik gitu, jadi banyak kesalahan. Mungkin saya harus melewati fase-fase ini gitu. Saya harus bisa lebih banyak mendengar. Bukan saya di kampung tuh bukan banyak berbicara, jadi saya lebih mendengar, menyerap ilmu-ilmu dari mereka gitu. Jadi ya saya jadi orang bodoh aja gitu, saya harus menyerap gitu benar-benar ilmu dari desa itu. Ya Rona setuju sih Kang Arif, kalau Kang Arif ngomong gitu nyaman. Soalnya gini ya, balik lagi kita tidak mendiskriminasi gitu. Di saat kita ke pelosok-pelosok itu emangnya benar Mak, dapat ilmu lagi ya, kita akan lebih banyak mendengar dan menyerap. Satu itu kenapa seperti itu, soalnya mereka kan tidak terkontaminasi dengan bukan peradaban ya, dengan media intinya. Kalau peradaban kita tidak bisa menolak, kita harus bisa beradaptasi gitu kan. Dan di saat tidak terdoktrin atau termakan dengan isu-isu media massa atau apapun itu, mereka kan ngejalanin hidupnya pun kayak lahawala aja lah, lebih ikhlas aja, lebih sabar. Makanya tadi Kang Arif juga kan, memang kalau jujur kan, kalau kayak waktu Ronald juga kan pernah jadi seorang kolektor di Ciwidey. Benar kata Kang Arif, di saat saya ketemu datang ke satu pelosok kampung, iya lebih baik mendengarkan, karena ternyata banyak ilmu hidup mah tuh didapetin gitu. Anjir, beda sama orang kota teh gininya gitu. Oke, orang kampung disebut tidak gaul gitu, orang kota gaul, tapi kalau kita lihat ilmu hidupnya, anjir orang-orang kampung kok asal lebih wales, lebih enjoy ya. Bukan dalam artian orang kota tidak ada yang enjoy hidupnya, ada juga yang enjoy kalau kaya. Hanya loba duit anggaran menulis teboga duit anggaran udah. Dan saya tuh pernah satu kali itu disuruh nginep di rumah orang, tadinya itu cuma jajan di depan warungnya itu, dia ada rumahnya, dia bilang udah bermalam aja di sini. Dia udah nyiapin perlengkapan tidur tuh, dan dia nggak tidur di situ, dia tinggal. Padahal perlengkapan, maksudnya di rumahnya tuh barang-barang kalau kata saya sih mewah ya untuk ukuran orang sana gitu. Dia tidak takut gitu kalau itu dicuri. Kita dicuri sama kita kan, kita baru ketemu gitu. Dia dan besok pagi waktu membayar pun juga udah nggak usah bayar yang hanya kopi atau ciki-ciki kayak gitu di warung ya. Pas waktu dia nyediain makan segala macam tuh nggak dihitung sama dia. Aduh, saya jadi kayak nggak bisa bilang saya gimana gitu ya, sebegitunya gitu orang kan baru kenal ya, baru ketemu gitu. Ya, sebenarnya gini sih Kang Arif, kalau aku pribadi ya kenapa mungkin dia tidak khawatir, soalnya mungkin punya berpandangan gini, apa yang dia punya mungkin semua itu hanya titipan kali Kang Arif. Ya kan? Kita hidup, kita dikasih napas pun ini gratis, titipan ya. Walaupun oksigen bisa membunuh gitu kan, oksigen bikin tua tapi oksigen juga menghidupkan gitu kan. Jangan jerempet Enggak, maksudnya lebih ke gini sih Kang Arif. Ya saya senang sih gitu. Kalau Rona pribadi gini Kang Arif, lebih banyak menurut orang nyaman, lebih banyak untuk menonton konten-konten tentang orang yang tinggal di perkampungan, khususnya Jawa Tengahan atau ya daerah-daerah Jawa sana lah gitu, yang mungkin orang akan bilang lebih ke kejawennya kayak gitu kan. Tapi ya ternyata saya pernah nonton satu video nenek-nenek kan, mulai ngejelasin dari Bismillah, yang ngejelasin Al-Fatihah gitu ya. Yang kan ayat paling sempurna yang diturunkan Gusti Allah itu kan Al-Fatihah ya. Langsung 7 ayat. Ternyata setelah kita convert ya, kalau orang pribadi gitu convertin gitu 7 ayat aja awak orang gitu ternyata.
yang ada di badan kita gitu. Nonton gitu sampai cara ngucap bismillahnya alhamdulillah dan sampai artinya gitu. Itu kalau orang tidak terkontaminasi dan tidak termakan doktrin lain ecet yang cenah tapi mencari ya sekarang kayak Kang Arif gitu kan, spiritualnya di dalam berkendaraan bermotor ke pelosok-pelosok. Berarti kan Kang Arif mencari pembelajaran dari kehidupan yang dimana mungkin kalau kita akan menganggapnya gini Kang Arif, setiap orang yang kita ketemuin mereka adalah buku buat kita. Ya kan? Ya. Banyak ilmu yang kita bakal kuras dari mereka gitu. Kalau saya bilang mereka tuh Al-Quran yang hidup gitu. Jadi setiap orang itu jadi ayat-ayat Allah gitu. Ya. Jadi saya harus bisa menyerap kalau mereka mengimplementasikannya. Nah, gitu. Cuman kadang-kadang kan maksudnya gini, tanpa disadari gitu ya, mereka mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran gitu. Ya, saya setuju sih itu Kang Arif. Setuju banget sih kalau itu ya, itu yang bedanya gitu. Kalau di perkampungan sekaya apapun mereka ketemu orang baru dikasih tidur tempat nikmat, dia nyaman tidur di mana, bodo amat. Karena kalau kita gimat, mun kita ngeculas bisa aja dong ngerampok udah pulang kaya ya, bensin pin penuh gitu kasarnya mas-mas yang ada mau kapan gitu. Di like sama papa. Alhamdulillah. Iyanya di like sama papa. Cuman balik lagi sih Kang Arif. Ya kalau kepuasan sih pasti ada kepuasan Kang Arif. Selama melakukan perjalanan spiritual ini Kang Arif, berapa banyak ilmu yang Kang Arif dapatkan di dalam hidup itu, maksudnya perjalanan spiritual ini tuh ilmu hidup yang kita cari. Ya betul. Banyak pasti. Banyak. Ya yang saya rasakan tuh pertama tuh memang rasa syukur itu harus kadang-kadang sebelum saya menjalani perjalanan itu kadang-kadang kita tidak mensyukuri ya apa yang kita punya gitu. Ternyata harta benda yang selama ini kita kumpulkan itu kalau saya boleh bilang ya, kalau saya ngedengerin lagunya Hindia itu untuk apa gitu dikumpulin. Jadi kayak ngapain sih gitu, padahal sebenarnya kalau kita adanya ini ya udah kita syukuri, itu Allah akan memberi lebih kan gitu. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri, kita hanya melihat terus seakan-akan nggak cukup gitu, padahal waktu udah terkumpul untuk apa ini, kisahnya kita pengen alat game, komputer dan sebagainya. Waktu udah punya kita ngeliat lagi teman, ternyata kita udah temennya udah naik lagi levelnya. Jadi kita tidak mensyukuri itu yang ada gitu. Selalu nggak ada kepuasan gitu, kebutuhan padahal sudah dijelaskan kan, di saat kita bisa bersyukur maka akan ditambahkan 10 kali lebih nikmatnya karena bersyukurnya itu. Gitu. Sesuatu hal yang simpel tapi susah dilakukan. Itu tuh paling susah. Susah pisan gitu kan. Ya orang pribadi sendiri pun bisa dibilang ya suka lupa. Ternyata nyamannya rek kurang berek gering. Apalagi kemarin dengan meninggalnya mama gitu, bukan dalam artian saya bersyukur si mama meninggal gitu nyalam dulu enggak, tapi ada rahmat dan rohnya gitu, dari balik semua itu gitu. Enak sih gitu, maksudnya apalagi kayak Kang Arif gitu, bisa ketemu dengan lansia Kang Arif apalagi. Mereka udah fokus hidupnya itu hanya untuk lagi sembahyang, tahajud. Tapi saya sebenarnya ya mungkin orang udah tua itu pasti nggak akan ada pikirannya untuk ngejar dunia ya. Tapi saya ya qadarullah itu banyak dipertemukan sama orang-orang yang baik, maksudnya baik itu ada anak-anak muda jauh di umur, maksudnya di seumuran mereka tuh, waktu saya dulu seumuran mereka tuh masih kacau gitu ya. Kita mah nggak ngelakuin itu gitu ya. Paham gitu. Tapi mereka luar biasa gitu ya. Kayak saya ketemu ada teman saya
si Ipang masih muda, dia udah sukses di sepatunya, walaupun dia teman berbagi ukuran juga ya gitu. Terus saya dikenalkan sama ada sama pemotor juga gitu, kayak si Ucup gitu. Itu juga anak umur 23 tahun melakukan suatu perjalanan tanpa memikirkan kalau saya kan baru-baru mikir masih gini, kalau mau perjalanan tuh harus prepare dulu ya, ini itunya gitu ya. Ini kan semudah gas saja gitu. Makanya saya bilang keren gitu, anak muda saya bisa bertemu gitu ya, jadi guru kehidupan buat saya gitu. Jadi ya mungkin Allah itu kalau kita berpikiran positif dan apa, kita akan ditemukan orang-orang positif. Setuju sih ya, kalau itu Rama setuju sih. Kadang ya circle kita itu yang ngebentuk pola pikir kita juga ya. Kadang circle kita juga, kalau kita udah nemuin circle yang tepatnya Mat, akan saling support ya, satu sama lain itu kan, saling dukung satu sama lain. Mama, ada yang mau tanyakan tentang motor? Motor kan motor oke Mas. Kang Arif nih, kalau mau riding ke pelosok-pelosok itu gimana tanggapan keluarga ya, dari istri ya. Ya kan pasti beberapa hari kan ya, pasti ya ada beberapa hari, ada yang PP macam-macam lah ya. Ya beda-beda. Ya alhamdulillah sih ya, kalau istri itu teh sebenarnya bukan pertanyaan baru sih bagi saya ya. Jadi banyak teman-teman juga nanya, emang nggak ditanyain gitu sama istrinya gitu ya. Alhamdulillahnya semenjak saya bermotor yang kegiatan ini ya, kalau dulu sih ya biasa, istri mah suka rewel ya gitu, nggak boleh lah ini dan sebagainya gitu ya. Sekarang tuh dengan ya dimudahkan gitu. Istri juga, saya cuma bilang mau distribusi, alhamdulillah dikasih gitu. Gitu. Ya support lah ya, istri Support gitu. Ya Tidak ada ya, karena mau aneh-aneh juga maksudnya namanya di hutan mau ngapain juga kayak gitu kan. gitu. Pelosok ya. Iya, itu tadi kan, makanya alangkah bodohnya kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita melakukan hal-hal yang bodoh lagi gitu, kesalahan lagi kan gitu. Kita kan tujuan kita untuk memperbaiki gitu. Masa kita harus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dan gitu. iya sih. Bener sih, kalau itu saya setuju Kang Arif ya, karena percuma juga kita punya ilmu kalau ujung-ujungnya nggak ada manfaatnya. Iya. Malah dipakai untuk ngibulin. Lagi ya begitulah hanya. Gitu. Kang Arif, ini mah ada pertanyaan sebenarnya udah klise sih. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Sampai nggak sanggup lagi naik motor kelihatannya. Amin. Insya Allah. Ya semua ya, kalau orang sih mendoakan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Berdoanya seperti itu, agar apa yang menjadi perjuangannya Kang Arif, ya Rama bilang ini, jihadnya Kang Arif ini tuh sekarang semua dilancarkan. Amin. Walaupun banyak godaannya, penolakan, itu mah wajar lah ya. Iya, betul. Zaman Rasul juga nggak semua orang menerima syiarnya Rasul kan. Iya. Ada yang ngeludahin, ada yang ngelempar batu, ada yang ngelempar apalah gitu. Ya, setiap orang beda-beda gitu. Cuman ya Rama salut bahwa kegiatan bermotor itu positif. Kalau yang lain-lain kan terkadang hanya seukur touring tempat destiny pariwisata gitu ya, destiny balik capek, kadang-kadang yang nginep di sana ya udah gitu kan, sampai sananya naonan sih paling gitu kan, hanya bla 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 bla, kadang-kadang paling foto nggak ada lagi yang berkesan. Kalau kayak Kang Arif kan berkesannya gini, apa ya tadi Kang Arif sempat ini ya berbicara tentang
ustadz atau ustazahnya ya dihubungi lagi. ya dihubungi iya. lagi gitu. Itu kan suatu apa ya, kepuasan atau nah memang kita mah kan tuh hanya sekedar fotonya, momen abadinya gitu. Kalau ini kan momen yang akan selalu abadi ya. Iya, Andai kata maaf dikata gitu, kita meninggal pun akan selalu dikenang, ya kan? Yang susah kan dikenangkan namanya. Iya. Ilmu nggak loba tapi nggak diamalin, tetap aja lu nggak akan dikenang gitu kasarnya kan. Tapi ilmu udah ada lah, udah mencukupi. Terus perjuangannya, jihadnya Kang Arif seperti ini, ya akan menjadi suatu kenangan yang indah lah. Mendapat amal dan pahalanya luar biasa. Ingat terkenal yang itu konten loh. Bisa mana istri ada ini ya. Dia tuh serius. Bisa nyerempet-nyerempet. Kalau orang pengen nanya gini, sebenarnya Kang Arif kalau harus melihat yang dimana tidak pernah daerah ini terblow up oleh media massa, Ronald tuh selalu ingin mempertanyakan gini sih, keadaan masjid atau musola di tempat-tempat seperti itu tuh terawat atau enggak? Dibiarkan saja atau kan ada yang terawat, ada yang ya udah gitu. Keluarganya ada yang merawat, gitu, ada yang enggak. Ya, saya kemarin sempat ketemu, cuman maksudnya kalau melihat sih ada beberapa yang tidak terawat, ada juga yang penduduknya berusaha merawat, dalam arti berusaha merawat tuh ya semampu mereka ya, gitu ya. Makanya kadang-kadang kayak ada teman-teman yang berusaha maksudnya merenov gitu, ada gitu. Jadi ya intinya mah bukan hanya sekedar mendistribusikan Al-Quran aja kan? Iya, makin kesininya jadi kesana kemari gitu. Siarnya distribusi Al-Quran, Iya, renovasi, membantu warga yang anaknya pengen masuk pesantren juga. Iya, gitu. Oh luar biasa ya. Ya maksudnya kegiatan yang sangat positif dan manfaatnya banget ya. amin. Manfaatnya banget itu. Balik lagi kalau kata siapa ya? Rusyid atau Ibnu siapa ya? Risina. Enggak Rusyid atau siapa? Kalau hanya sekedar berilmu, iblis juga lebih berilmu daripada kita gitu kan. Cuman yang menjadi perbedaannya adalah mungkin iblis berilmu tapi tidak bermanfaat. Kalau kita sebagai manusia udah dikasih ilmu, cuman terkadang lupa cara memanfaatkannya gitu, seperti itu ya. Aduh ya Allah, nyerempet. Kang Arif, kalau Ronald boleh nanya, berarti setiap anak-anak misalkan yang udah dapat Al-Quran baru atau Iqra baru, itu bisa dibilang anak asuh Kang Arif nggak sih? Secara tidak langsung. Nggak tahu juga ya saya mbak ininya ya, hukumnya gimana ya. Mungkin ya ada yang bilang mungkin bisa jadi seperti itu, jadi anaknya gitu. Jadi ya mungkin anak asuh tapi jauh gitu ya. Ya soalnya kan gini Kang Arif, dengan seorang ustadz atau ustazah nelfon ya mak, berarti kan udah menganggap kayak Kang Arif itu orang tua yang memperhatikan mereka kan. Iya. Berarti kan laporan dong, namanya gitu kan, berarti bapaknya harus tahu nih anaknya kegiatannya ngapain aja. Iya gitu. Ya subhanallah, masya Allah sekali ya. Berarti anak ya, kalau orang bilang anak asuhnya Kang Arif berarti udah banyak juga kalau kayak gitu dong. Iya makanya. Tapi maknya belum banyak. Jangan Sebenarnya ada yang pengen orang pertanyakan. Aduh. Tapi mau dijawab ataupun tidak nggak jadi masalah Kang Arif. Apa nih? Pernah ada yang ngajakin ta'arupan nggak sih? Ya ini mah mau dijawab nggak apa-apa. Iya. Direkam dong. Kayaknya taruhan kelihatannya sih kalau kayak orang kayak saya mah siapa sih yang mau ngajak taruh.
Mungkin saya hanya yang tapi ya kan saya sadar diri lah gitu kan, siapa saya gitu. Ya enggak, maksudnya gini Kang Arif. Ya nyamat. Sorry Mat, kan Mat di Ciwidey. Kan orang-orang gunung teh garelis ya. Terus meninggali aya orang anyar, orang kota gitu kan. Soalnya Bogor dah. Apalagi kayak kampung Cidaun mah sudah terkenal dengan mistis itu-itunya gitu ya. Nyaman aya nu ngajak taarupan gitu, andai kata ada yang ngajak taarupan. Gimana? Bentar, ini teh cek Kang Arif. Aing ngajawab heueuhkeun pamajikan si lalajo. Aing ngajawab heueuh. Hayang. Saya. Udah ya Kang Arif. Biar enjoy. Biar saya tidak merasa dejavu gitu. Gimana? Kalau saya boleh bilang, luruskan niat. Jawaban aman guys. Luruskan niat. Niat kita. Nggak, maksudnya gini kan Kak Arif, kenapa Rona bilang seperti itu. Terkadang di saat kita melakukan sesuatu niat hal yang baik itu yang ngegodanya banyak ya. Betul. Yang ngegodanya banyak ya. Terkadang dari kesalahan kita sendiri ya. Atau mungkin dari tim kita sendiri ataupun mungkin sudah skenarionya Gusti Allah untuk memberikan kita kepercayaan kepada kita untuk menghadapi suatu masalah gitu. Nah, Kang Arif balik lagi deh tentang mendistribusikan Al-Quran Kang Arif. Seneng gak sih Kang Arif ngelakuin hal ini? Ya, kalau nggak seneng nggak akan dinikmati sih. Saya sih menikmati aja proses ini. Ya kan, karena gini, kenapa melakukannya senang atau tidak? Orang tuh terkadang melakukan hanya sekedar ingin mencari namanya pamor ya. Terkadang seperti itu ya. Gitu Ya, seperti itu. Tapi ternyata kan ada yang, kalau Kang Arif kan, kalau orang bisa bilang ini, selain mendapatkan amal dan pahala, terus membantu juga orang-orang yang susah gitu. Luar biasa banget sih Kang Arif. Maksudnya dengan zaman era sekarang, keadaan sekarang, tidak semua orang akan prihatin. Kadang orang akan lebih masa bodoh. Ya baru-baru mikirin hidup orang lain gitu maksudnya. Aing sorangan yang di anjrit iya hirup batuk orang dulu. Makanya kalau bilang tadi, tapi memang gini sih, kalau kita bicara itu tadi, saya pernah dengar orang bilang kalau kamu membantu urusan orang lain, insya Allah urusan kamu akan dipermudah kan gitu. Jadi ya namanya orang hidup mah pasti masalah mah ada aja ya, susah ada aja, tapi saya memilih jalan ini untuk maksudnya membantu gitu. Dengan cara itu mudah-mudahan Allah akan memudahkan gitu kehidupan saya. Amin, insya Allah. Rencana akan waktu dekat ini kemana Kang Arif? Rencana ke Larantuka, tapi walau-walam ya, jadi atau tidaknya bulan depan. Terus Desember mau ke Sumatera gitu. Ya minta doanya aja. Insya Allah semua dilancarin ya Kang. Amin. Terus kalau misalkan andai kata ada yang mau bergabung ya Pak? Ya, ada yang mau gabung. Ya mungkin bukan hanya untuk mendistribusikan kalau mau ikut trading bareng dealer. Iya, trading atau mungkin ingin menyisihkan sebagian berpartisipasi. Ya. Enggak, dengan senang hati bisa menghubungi saya, bisa ke IG ya, nanti kita tag gitu. Nggak di private kan IG? Enggak, kita bukan private gitu. Nah, ya, terkadang kan ada beberapa orang yang private gitu. Soalnya saya bukan artis. Artis itu di private. Iya, artis orang di private.
banyak yang stalking sih. Nah Arif, kalau berbicara tentang jihadnya Kang Arif kan pasti akan ada selalu godaan Ya, selama di perjalanan gitu. Ya. Godaan apa aja sih yang sering Kang Arif hadapi? godaan. Selain misalkan gini ya, selain itu mau motor, putus rantai atau trouble itu pasti ada satu insiden. Yang maksudnya godaan tuh apakah pernah mengalami ada yang jaga di rumahnya, ada yang coba membegal atau apa kayak gitu? Kalau itu enggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru banyak yang kadang-kadang di luar nalar ada sih, gitu. Kayak waktu itu pernah kejadian saya jatuh, juga unik lah gitu ya, jatuh sliding berdiri lagi, jalan lagi itu motor gitu. Jadi rasa aneh, yang jatuhnya sebelah kiri, yang sobek celananya sebelah kanan. Gitu. Jadi, Selama riding Kang Arif sendiri atau ada berapa tim sih? Biasanya berapa banyak? ya kadang berdua, kadang rame, tergantung sih. Ya namanya teman-teman kadang-kadang punya aktivitas, Ya, kegiatan yang nggak bisa ditinggalin. Jadi ya udah jalan aja gitu. Wow. Kadang-kadang temen jalan, saya yang nggak jalan juga ya gitu. Ada niatan dari teman-teman Kang Arif untuk bikin salah satu pesantren? Ada sih, ada teman-teman yang punya niatan gitu. Ya saya sih mendoakan Ya, semoga semoga dikabulkan, terrealisasi gitu. semoga dijaga gitu. Maksudnya di saat nanti ada di pelosok sana anak-anak yang pintar gitu Kang Arif, Ya tinggal masukin ke pesantren yang sudah ada gitu. Iya. Udah nggak perlu kolega mana lagi nih, kolega mana lagi ya. ya alhamdulillah sih memang ada beberapa teman yang punya pesantren gitu ya. Maksudnya mereka punya maksudnya membuat lembaga gitu. Sudah, jadi saya kenal ada informasi anak-anak dan alhamdulillahnya mereka mau menggratiskan gitu. Dan semuanya pokoknya Iya, sampai malah beres. dia bilang kalau seandainya dia memang mampu disekolahkan kami ke Mesir gitu. Wow, banyak orang pintar loh ini Mat, ya. Ya. Di daerah-daerah itu banyak orang pintar kan. Menghasilkan. Iya. Menghasilkan. Dia menghasilkan orang pintar ternyata ya, walaupun maaf dikata gitu orang tuanya sebagai petani, sebagai peternak, ternyata spirit seorang anak untuk ingin pintar, ingin mengangkat derajat harkat martabat orang tua itu pelosok-pelosok banyak. Ya bukan dalam artian di kota juga tidak banyak, banyak juga walaupun banyak yang nyusahin. Kebanyakannya mah salah satu orang lah dulu oke kan. Arif, sebelum kita tutup obrolan ringan kita ini, obrolan yang hampir menyerempet dari distribusi Al-Quran, sedikit menyerempet sliding ke taruh. Kesimpulannya Kak Arif dari apa yang kita obrolin deh, ada yang ingin Kak Arif sampaikan? Ya kalau saya Terkhusus untuk yang tadi kita obrolin tentang anak-anak muda yang Kang Arif ketemu dengan umur 23 tahun. Iya. Ya saya sih cuma bisa bilang manfaatin umur ya. Jadi kita nggak tahu umur, gunakan untuk hal-hal yang positif gitu. Tetap berkarya Ya. gitu. Jangan sampai ya kita menyesal di kemudian hari, karena itu kan umur itu tidak bisa diulang. Ya, benar. Ya, kita nggak akan bisa ngulang umur ya. Gitu. Mat, Lanjut apa Mat? udah apa orang? Ya kalau daerah gini sih, ya kalau
Ronald pribadi gini, berbicara tentang yang namanya tadi kan kita menyerempet tentang jihad ya. Di saat kamu ingin memang berjihadlah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Maksudnya kalau kamu sudah berkeluarga atau masih seorang anak gitu, jihad seorang anak adalah menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua gitu, ya. Nah, di saat kita sudah berkeluarga, kita menafkahi anak dan istri kita, seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, tetap bersyukur dengan apa yang kita punya dan jaga ususmu supaya tetap lancar. Dari apa yang kita mau obrolin atau diskusikan hari ini, dini hari ini, dini hari ngantuk saya. Ambil positifnya, negatifnya punya aja dulu. Kalau enak telan, kalau gak enak muntahin. Dan buat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. Bye bye.